Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Pembatik, di mana saja Anda berada? Alhamdulillah saya sudah sampai di pembatik level 3. Jadi hari ini kita akan melihat materi apa saja yang ada di pembatik level 3. Kita masuk ke materi. Di pelatihan saya, kemudian kita buka pembatik level 3 gelombang 1. Di sini di pembatik level 3 gelombang 1, tanggal pelaksanaannya adalah 1 Juni sampai 17 Juni 2020. Kita coba masuk ke dalam kelasnya. Klik di detail. Ternyata yang sudah mendaftar 1088 orang, sedangkan kuotanya biasanya 1500 untuk satu gelombang. Kemudian kita masuk. Nah, di sini di modul kita periksa dulu. Ternyata modulnya ada 5. Ada 5 modul di sini. Media pembelajaran berteknologi digital, kita lihat. Di sini ada aktivitas belajar. Ada pengantar modul KB1, KB2, KB3, dan ada refleksi di sana. Kemudian ada unduh modul 9. Kita coba lihat. Modul 9 kita unduh. Nah, ini modul 9-nya. Jadi di modul 9 ini media pembelajaran berteknologi digital pada level kreasi atau level 3. Kita lihat dulu di daftar isi. Daftar isi di sini ada KB1 menyiapkan pembelajaran, KB2 jenis media pembelajaran, dan kegiatan belajar 3 itu menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. Kita lihat lagi di bawahnya ada tugas akhir modul, soal, dan kunci jawaban. Kita lihat dulu di sini. Nanti kita akan pelajari ini. Kita kembali dulu ke modul berikutnya. Kita lihat yang di kedua, pembuatan media video pembelajaran. Kita klik. Di sini ada aktivitas belajarnya, video sebagai media pembelajaran, merancang video pembelajaran, produksi video pembelajaran, dan pasca produksi video pembelajaran. Ada unduh modul 10 dan ada kuis. Kita lihat dulu unduh modul 10. Di modul 10 ini pembuatan media video pembelajaran. Kita lihat judulnya. Pembuatan media video pembelajaran. Kita lihat dulu di bagian daftar isinya. Oke, kita lihat di kegiatan pembelajaran 1 itu ada video pembelajaran. Kegiatan belajar 2 merancang video pembelajaran. Kemudian di kegiatan belajar 3 produksi video pembelajaran. Ada tahapan produksi video, peralatan produksi,
Dan di KB4 ada pasca produksi video pembelajaran, ada tahapan pasca produksi dan aplikasi editing untuk video pembelajaran. Ya, nanti kita akan, dan ada tes akhirnya. Nanti kita akan pelajari. Kita kembali dulu ke modul berikutnya. Di yang ketiga, yaitu pembuatan multimedia atau multimedia interaktif. Kita klik dulu. Di sini ada pendahuluan KB1 sampai KB5. Kemudian contoh media pembelajaran interaktif memanfaatkan Articulate Storyline. Ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat media interaktif. Kemudian unduh modul 11 dan ada kuis. Kita unduh dulu modul 11. Oh ya, kuisnya di sini dikunci ya, sahabat pembatik. Jadi diselesaikan dulu kegiatan-kegiatan yang ada baru bisa membuka kuis. Oke, kita coba lihat di modul 11, kita unduh dulu. Modul 11 ini pada pembuatan multimedia pembelajaran. Kita lihat di daftar isi. KB1, membuat proyek pada menu player. Ada mengatur ukuran tampilan, player dan bahasa, dan seterusnya. Kemudian KB2 itu membuat tampilan opening. Per slide ini sepertinya. Kemudian ada video tutorial di KB2. Di KB3 menyisipkan teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk isi uraian materi. Di sini juga ada video tutorialnya untuk KB3. Kemudian untuk KB4 itu membuat latihan interaktif. Latihan interaktif artinya bisa menambahkan soal dan acak jawaban. Kemudian menampilkan halaman untuk hasil latihan, kemudian ada video tutorialnya. Dan kegiatan belajar 5 itu publish ke bentuk HTML5. Kemudian juga ada video tutorialnya dan contoh multimedia interaktif memanfaatkan Articulate Storyline. Kemudian ada tes akhir modul. Ya, kita kembali lagi ke modul berikutnya. Inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. Aktivitasnya ada modul 12, ada KB1, ada KB2, kemudian ada modul. Kita klik modul. Kita download dulu ya modul 12. Kita lihat di daftar isi. Di KB1 ada pentingnya inovasi pembelajaran dan TIK. Kemudian ada konsep inovasi, pentingnya TIK, ragam pilihan inovasi dalam pembelajaran. Kemudian ada di KB2 inovasi pembelajaran. Kemudian di bagian A ada bagian B. Model pembelajaran inovatif. Oke, kemudian kembali ke modul selanjutnya. Tadi sudah sampai modul 12. Oh, di sini sudah tugas pembatik level 3. Kita lihat tugasnya apa. Tugas pembatik level 3, kita buka. Tugas pembatik level 3 di sini
Penugasan pembatik 2020 level 3 itu adalah membuat konten pembelajaran berupa media video pembelajaran atau multimedia interaktif dengan syarat konten yang dikembangkan mengacu pada standar konten rumah belajar. Kita lihat konten media video pembelajarannya, merencanakan topik atau judul, dan tujuan pembelajaran. Kemudian peserta menjadi narasumber, presenter atau narasumber, peserta harus tampil dalam video tersebut. Kemudian yang ketiga, menampilkan bumper rumah belajar pada scene awal. Kemudian yang keempatnya, penempatan logo Kemdikbud di kiri atas, sedangkan logo rumah belajar di kanan atas. Ya, nanti kita akan lihat di bagian file bumpernya dan logonya. Di sana ada linknya. Kemudian yang ketujuh, cantumkan sumber referensi, grafis, foto, quotes, background, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, rasio videonya itu 16:9. Kemudian resolusi videonya harus high definition, minimal 1280 kali 720 pixel. Kemudian maksimal size-nya itu 300 MB, formatnya MP4, kemudian durasinya 3-6 menit. Kata sapaan yang digunakan adalah sahabat rumah belajar. Kemudian konten multimedia interaktif itu merencanakan topik atau judul, kemudian dan tujuan pembelajaran. Kemudian mengandung unsur pembelajaran, ada pendahuluan, uraian materi, latihan, dan atau tes. Kemudian maksimal mempunyai 3 indikator. Yang keempatnya mencantumkan sumber referensi untuk penggunaan grafis, foto, quotes, background, dan sebagainya. Kemudian formatnya HTML5 dan karya harus responsif. Dalam arti harus bisa digunakan di komputer, handphone, atau tablet. Kemudian yang ketujuh, bukan berupa homepage. Dan yang kedelapan, ukuran halaman tampilan itu lebarnya 970 dan panjangnya menyesuaikan. Unggah video atau multimedia interaktif ke Google Drive dan tautkan ke dalam jawaban. Karya diunggah, diharapkan juga diunggah di laman sumber belajar, tapi tidak mempengaruhi penilaian. Tenggat waktu di sana pada akhir masa masing-masing kelas, biasanya sampai 2 hari sebelum kelas berakhir. Karya peserta menjadi hak milik Pusdatin Kemdikbud. Oke, di bagian ini sama seperti di level 2 kemarin. Dan jangan lupa biasanya cuma bisa mengupload 1 kali. Kemudian di ujian akhir itu masih dikunci. Kita lihat perkembangan. Di perkembangan tugas-tugas yang harus kita selesaikan, kita lihat di sini page 1 ini belum, tidak ada. Coba kita lihat di page 2. Oke, di sini ada kuis tes akhir modul, kemudian kuis modul pembuatan multimedia interaktif, dan ada juga kuis pembuatan video pembelajaran. Jadi di sini ketiga kuis tersebut itu belum dikerjakan. Kita lihat lagi ke bawah di halaman berikutnya. Ada refleksi pembelajaran, dan ada tugas pembatik level 3. Oke, kita lihat lagi ke halaman berikutnya. Halaman 4. Oke, habis sepertinya. Kita lihat di penilaian. Jadi apa yang dinilai di sini di level 3 itu penilaian diklat. Pada level 3 ini nilai minimum kelulusannya adalah 70. Dan
ada yang agak berbeda di sini bahwa baik diskusi, kuis, tugas, atau ujian akhir itu mendapat porsi bobotnya masing-masing. Jadi diskusi di sini ada 10%, kuisnya 30%, tugasnya 30%, dan ujian akhirnya 40%. Jadi di sini yang paling besar bobotnya itu adalah ujian akhir. Ya, jadi selama ini diskusi dan kuis tidak masuk bobot, ternyata di level 3 ini diskusi dan kuis itu termasuk bobot penilaian. Coba kita lihat di anggota. Di sini, oke, kita lihat ada 408 di sini sudah memasuki level yang masuk ke level 3. Kemudian di diskusi, kita coba klik kolom diskusi. Ya, kita klik kembali kolom diskusi. Ya, sepertinya di sini di kolom diskusi masih dikunci. Ya, itu saja Sobat Pembatik 2020. Materi-materi yang akan kita jalani di level 3 ini. Saya berharap Anda dan saya akan sama-sama sukses di level 3 Pembatik 2020 ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.